Jadi yang gue lakukan nggak berfaedah buat orang dong? Nggak gitu maksudnya, tapi sebenarnya gue khawatir karantina ini berakhir. Oke, halo teman-teman, balik lagi ke channel Lemir Production di program Bos bareng gue Bram. Hari ini agak spesial karena ini pertama kalinya kita nge-record pakai Zoom meeting dan gue kedatangan tamu, adik gue sendiri. Namanya Bella. Halo semuanya, kenalin gue Bella dan sekarang gue lagi karantina di Hong Kong. Oke, lah, coba lah lo cerita lah, perkenalin diri lo lebih detail, terus kenapa bisa sampai lo karantina di Hong Kong? Oke, jadi gue 3 bersaudara nih. Gue paling kecil, Bram paling gede. Singkat aja dari tentang gue tuh backgroundnya di perhotelan, terus sempat kerja di hotel sebagai sales, sekarang lagi S2 di Hong Kong. Oke, lagi S2 di Hong Kong ya. Baru mau mulai lah ya? Udah sempat mulai sih kemarin-kemarin ini, masih online dulu, daring kelasnya. Lagi online sempat dari Jakarta dulu ya lah, karena kan ke Hong Kong juga masih terhambat ya, karena pandemi. Benar. Iya. Jadi lah, lu kan kalau nggak salah S1-nya itu perhotelan ya lah ya? Benar. Sekarang lu S2-nya apa nih? Gue S2-nya di Human Resources Management. Human Resources Management. Jadi mungkin lu cerita dulu lah, lu kan waktu itu udah lulus S1 perhotelan, terus lu sempat kerja juga di Bali ya, di hotel, terus akhirnya kenapa lu memutuskan untuk lanjut kuliah S2? Jadi gue tuh salah satu orang yang percaya kalau kita ngelakuin apa yang kita suka, pasti hasilnya jauh lebih optimal sama kualitas hidup lu juga lebih baik. Nah, setiap orang tuh prosesnya beda-beda kan buat nemuin apa yang lu suka. Kayak misalnya nih, lu sekarang suka bikin konten vlogging. Jadi pasti akan lu lakuin terus. Nah, kalau gue, pas gue kerja kemarin, gue banyak banget dapet kesempatan, bersyukur banget lah dapet kesempatan buat trainingin orang. Dan dari situlah gue baru ngeh, oh ini loh yang ternyata gue suka dan gue happy banget jalaninnya gitu, singkat ceritanya. Jadi lu suka trainingin orang ya, suka memberikan membagi ilmu ya ke orang-orang ya? Benar, cuman itu kan dari dulu juga masih bingung, kayak misalnya bisa aja lu jadi guru atau lu jadi public speaker kayak yang lu lakuin sekarang. Nah, gue lebih ke arah ningkatin skill-skill yang bisa berfaedah lah buat orangnya nanti. Jadi yang gue lakukan nggak berfaedah buat orang dong? Nggak gitu maksudnya, tapi kan lu saat ini masih kayak sampingan lah, lu masih sales, jualan properti, itu kerjaan utama lu gitu. Sedangkan gue pengen coba jadiin apa yang gue suka sebagai kerjaan utama gue. Waktu itu kan lu apply-nya itu bulan apa lah? Cara apply-nya gimana sih? Ini kan lu beasiswa ya, scholarship ya? Jadi kalau scholarship itu beasiswa itu apa aja sih yang di cover sama uninya atau sama si Hong Kongnya? Sama uninya. Jadi sebenarnya udah setahunan lah gue nyari-nyari beasiswa kan, karena gue udah ngerasain kerja tapi kayak ngejar sesuatu yang lu nggak suka tuh, yang lu nggak bener-bener suka tuh kayak beda aja. Kayak lu ngejar sesuatu tapi nggak tahu tujuannya kemana, terus nggak puas-puas. Nah, terus gue lagi coba cari-cari beasiswa udah setahunan. Kebetulan gue dapetnya di Hong Kong, di HKBU namanya, Hong Kong Baptist University. Di sini yang ditanggung kuliahnya juga biaya hidupnya. Wih, biaya hidup juga di cover ya? Untungnya bersyukur banget. Jadi kalau lo hemat-hemat malah bisa untung dong lah? Ya nggak gitu juga. Cukup lah biaya hidupnya. Oh, oke. Nah, terus lu dapat ke pengumuman diterimanya itu kapan ya, lah? Kecuali lu mau kirimin gue uang jajan lebih nih. Kapan lu diterimanya kapan sih pengumumannya? Wah, persisnya kapan lupa. Bulannya aja. Kayaknya sekitar awal tahun ini deh kok. Awal tahun ini ya. Awal tahun ini, oke. Terus rencananya harusnya lu berangkatnya kapan, lah? Harusnya Agustus awal, cuman kan karena posisinya lagi pandemi kayak gini nih, jadi sempet ditunda-tunda, visanya nggak dikirim-kirim, baru dia berangkat minggu lalu.
Baru berangkat minggu lalu ya, Sabtu lalu ya lah ya? Benar, sebenarnya minggu dini hari. Minggu dini hari. Nah, terus cobalah jelasin perjalanan lu sebelum berangkat ke Hong Kong itu harus ngapain aja. Karena kan di sana juga ketat ya lah ya. Orang setahu gue kan sampai sekarang ini hampir semua negara-negara besar tuh nggak menerima orang Indonesia masuk ke negara mereka. Karena kasus di sini kan makin banyak kan. Oke, tapi sebelum gue sharing nih, kalau kalian yang nonton video ini emang beneran lagi mau ke Hong Kong, gue saranin untuk beneran cek website imigrasinya Hong Kong biar gue nggak salah informasi. Karena yang gue sharing di sini ini berdasarkan pengalaman gue dan apa yang gue inget, kadang-kadang gue pikun juga. Nah, kalau syarat apa sih yang dibutuhin buat ke Hong Kong? Pas kemarin gue ini yang dibutuhin 3. Jadi yang pertama itu, lu harus punya Hong Kong ID namanya. Artinya lu emang orang Hong Kong atau lu pernah kerja di Hong Kong lah. Kalau lu nggak punya Hong Kong ID ini, lu harus punya visa. Jadi memang udah jelas nih tujuannya ke Hong Kong ngapain. Jadi belum buka untuk orang yang mau turis buat liburan, kayak gitu. Kalau lu berarti student visa ya lah ya? Bener, student visa. Jadi syarat pertamanya itu antara punya Hong Kong ID atau punya visa. Oke. Terus kalau yang harus memenuhi standar prosedur kesehatan tuh apa aja syaratnya? Jadi ada 3 kan. Yang kedua itu harus punya hasil negatif PCR. Jadi dan PCR-nya itu sampelnya harus diambil 72 jam sebelum keberangkatan. Oh, PCR tuh sama swab bedanya apa sih, La? PCR itu swab. Oh, PCR itu swab. Swab test. Jadi itu hasilnya itu cuman baru boleh diambil 72 jam ya sebelum keberangkatan ya. Sampelnya bukan ya. hasilnya. Supaya benar-benar safe lah, negatif gitu ya. Oke, terus pas di airport di bandara di Soekarno-Hattanya gimana lah? Nggak ada cek apa-apa lagi nggak? Sama tadi yang ketiganya belum kok. Yang ketiganya yang ketiganya itu kita udah harus punya hotel bookingan hotel 14 hari. Nggak boleh di Airbnb, guest house gitu, harus di hotel yang memang udah ada listnya juga dari pemerintah Hong Kong. Oh, sama hotel yang ditunjuk oleh pemerintah sana ya, harus sudah kita infokan. Kalau lu kemarin itu lu yang booking atau dari Uninya yang booking? Nah, gue beruntung banget karena udah diurus sama Uninya. Dan sekarang ini gue di Metro Park Kowloon. Metro Park Kowloon ya. Oke. Nah, terus tadi lanjut lah, kalau pas habis nyampe bandara tuh Soekarno-Hatta ada macam-macam nggak sih? Dites macam-macam lagi nggak sih? Aduh, sebenarnya nggak macam-macam. Cuman kebetulan pengalaman gue tuh agak pahit di bandara Soekarno-Hattanya. Kenapa tuh? Jadi kan harus ditunjukin hasil PCR-nya. Nah, mereka tuh salah satu ya maskapai yang gue naikin ini strict banget. Jadi nama gue itu belakangnya ada NN dalam kurung P, yang artinya jelas-jelas itu nona perempuan. Cuman pihak maskapai nggak mau peduli, katanya ini akan membuat kebingungan namanya. Jadi di tengah malam itu kan gue pesawat dini hari, gue disuruh kontak labnya langsung untuk ngilangin NN dalam kurung P-nya ini. Jadi nyebelin banget sih buat gue saat itu. Karena ada tulisan NNP itu dipikir itu kode kesehatan apa gitu ya? Nggak ngerti juga, mungkin dipikir nama orang lain atau apa, tapi terlalu kaku banget sih menurut gue. Bener-bener pengen mengidentifikasi itu lu, jadi bener-bener nama di tes labnya itu harus sesuai sama nama KTP lu, nggak boleh ditambahin apa-apa gitu. Nama paspor ya. Nama paspor. Kadang ada orang yang KTP sama paspornya juga beda. Nah, terus lu langsung kontak labnya malam itu juga? Langsung kontak, dan nggak segampang gitu kan, kebayang. Mereka nggak langsung bantu, dan ada beberapa kali bantu masih salah coba. Masih salah, jadi bener-bener hektik banget malam itu. Sampai pertama gue kira kayak ngelawak gitu, cuman NNP kan, gue pikir ya udahlah paling juga mereka kasih. Ternyata beneran nggak dikasih check in sampai udah mau boarding. Astaga. Terus lo nggak ngadu ke nyokap? Ya ngadu lah, cuman kan kalau nyokap panik lebih ribet ya, jadi ya gue coba sendiri dulu aja. Jadi guys, nyokap kita tuh orangnya tuh kadang-kadang terlalu baik guys. Jadi kadang-kadang kalau kita ceritain masalah sesuatu, mereka yang lebih panik daripada kita, malah jadi makin ribet. Ya lah ya. Yoi.
Terus akhirnya singkat cerita bisa lah diubah, dihilangin itu NNP-nya itu dihilangin. Singkat cerita bisa, gue sampai lari-lari boardingnya. Habis itu lu naik pesawat deh. Mm-mm. Nah, itu di pesawat itu rame nggak lah? Kayaknya hampir semua pesawat sekarang nggak mungkin full ya, jadi mereka emang kasih kursi kosong gitu di tengah. Terus emang yang ke Hong Kong karena syaratnya banyak itu jadi sepi banget sih. Sepi banget ya? Cuman masih banyak juga pekerja-pekerja dari Jakarta yang ke sana pas itu. Oke, terus pas nyampe ke sana lah, apa nama bandara Hong Kong apa airportnya? Nggak tahu gue kok. Habisnya ya, anggaplah Hong Kong International Airport. Oke, habis nyampe di Hong Kong International Airport, terus gimana tuh? Pas landing diapain lagi lah? Ini lagi-lagi berdasarkan yang gue inget ya, gue tunjukin aja deh. Jadi pertama sama sih kayak kita kemana di domestik pun kita harus isi kayak semacam surat pernyataan kesehatan gitu loh yang dibutuhin sama Kemenkesnya. Jadi kayak isi nggak ada gejala-gejala sebelum berangkat gitu. Terus kita juga harus download aplikasi namanya Stay Home Safe. Nggak tahu kelihatan nggak yang biru kecil ini, ntar gue kasih screenshotnya juga. Nah, Stay Home Safe itu gunanya untuk nge-track lu ada di mana selama masa karantina. Jadi pertama lu isi form kesehatan, harus punya Stay Home Safe. Terus lu harus punya nomor juga. Ini juga kalau orang yang nggak tahu agak membingungkan karena lu harus punya nomor yang bisa dihubungin detik itu juga pas lu landing. Supaya mereka tahu nyari lu nanti kayak gimana cara hubungin lu selama di Hong Kong. Nah, terus lalu langsung beli nomor apa gimana? Nggak bisa, di sana tutup semua. Jadi gue emang udah pikirin sih, gue udah beli nomor paket roaming. Oh, tetap pakai nomor Indo dulu ya? Paling nggak mereka bisa telepon depan mata lu gitu dan nyambung gitu ke handphonenya, itu persyaratan mereka. Oke. Terus mereka pakein gelang kayak gini ke semua orang. Oh. Nggak boleh dilepas tuh? Nggak bisa dilepas, nanti hari ke-15 baru boleh kita gunting katanya. Oh. Terus nggak dites macam-macam lagi, di PCR lagi ya di sana tuh ya? Jadi abis itu masih cek-cek dokumen, kayak akhirnya ada petugas yang ngecek dokumen, kelengkapan dokumen kan, kayak PCR pas di Indonesia tadi dicek di sana. Bookingan hotel dicek. Terus setelah udah selesai itu semua, baru deh kita tetap harus menjalani namanya saliva test kalau di sana. Jadi saliva test, air liur dong? Jadi bukan PCR yang ditusuk hidungnya gitu loh. Dia cukup tes air liur aja. Tuh, gitu? Lebay ya, tapi iya dia tes. Jadi lu gue kan pernah denger lah di Hong Kong sama di Cina tuh orang-orangnya pada jorok-jorok suka ngeludah-ngeludah sembarangan. Jadi mungkin disesuaikan tesnya ya, saliva tes karena sesuai sama kepribadian orang sana yang suka meludah mungkin ya lah. Terus. Nah, terus gue garing sih, kesel gue dengarnya. Nah, terus abis itu, nyebelin tunggu. Abis itu keselnya di bagian ini nih, karena nggak cuma sampai tes itu aja, kita harus nunggu hasilnya di sana. Nah, kan gue tadi jelasin tuh gue naik pesawatnya dini hari. Jadi gue sampai Hong Kong kurang lebih jam 6 pagi, ngelakuin semua tesnya, terus gue nunggu sampai kurang lebih jam 1 siang di airport. Sampai jam 1 siang di airport tuh? Nungguin hasil? Nunggu hasil negatif, betul. Ngapain lu di sana lah, nungguin lah? Bener-bener gak bisa ngapa-ngapain. Jadi kebayangkan kayak di airport ada gate sebelum boarding. Nah disitulah mereka naruh kita, ada meja sama kursi aja yang bahkan social distancing semua mejanya. Jadi kita beneran cuma di meja itu doang nungguin hasilnya. Tapi ada orang lain selain lu? Iya, kan semuanya yang satu pesawat. Dan bukan cuma orang Indonesia aja, semua yang ke Hong Kong pasti harus saliva test itu. Yang membedakan orang Indonesia adalah PCR yang harus dilakukan sebelum berangkat.
By the way, laptop gue baterainya udah hampir habis nih. Gue colok aja deh. Tapi nanti di layar gue jadi ada garis-garis gitu, nggak apa-apa ya guys. Fokus sama ceritanya Bella aja. Nah, Udah kayak cerita gue udah kepanjangan nih kok. kagak. Terus lah, abis udah hasilnya negatif. Abis hasilnya negatif, terus lu ke hotelnya naik kapan? Abis hasilnya negatif baru deh ke imigrasi, ambil bagasi, terus naik taksi ke hotel. Naik taksinya boleh tuh? Boleh. Nah, kalau misalnya lu naik taksi, terus lu nggak ke hotel, lu main dulu ke mall apa kemana? Kayaknya kesadaran diri sih. Oh sama di sana katanya kalau ngelihat orang yang pakai gelang ini tuh kayak serem banget gitu. Tapi kita emang udah harus report di aplikasi handphone tadi itu. Kalau kita sampai. Jadi sebenarnya sih kalau lo mau curang juga bisa ya. Kabur dulu kemana, jalan-jalan dulu, tinggal tutupin aja gelangnya pakai tangan panjang apa gimana gitu kan. Tapi jangan lupa kan udah ada tadi aplikasi yang di handphone itu yang udah didata sama pemerintah mereka juga. Oke, terus akhirnya ya karena lu orang yang macem-macem langsunglah ke hotel. Kowloon Park. Iya, dan udah capek banget juga kalau masih mau kemana-mana, gue nggak ngerti sih kalian. Jadi langsung ke hotel. Nyampe hotel terus di lobby langsung diarahin apa gimana lah? Check-in biasa atau gimana? Di lobby check-in biasa, terus langsung ke kamar. Jadi lu waktu nyampe sana hari Minggu ya? Dari hari Minggu sampai hari ini nih kita record hari Sabtu, itu 6 hari kurang lebih lu di kamar itu terus, nggak keluar kamar sama sekali? Gue emang nggak boleh keluar sih, keluar cuma untuk ambil makan sama buang sampah. Makannya taruh di mana lah? Di bawah gitu di lantai? Nanti gue tunjukin deh ya. Oh, oke. Coba dong lah home tour lah, apa room tour. Ntar gue ubah screen dulu biar yang lu punya lu lebih gede. Nah. Oke, jadi gue ceritain kisah kehidupan gue selama 1 minggu ini. Nah, gimana? Jadi ini tempat gue tidur. Setiap pagi gue bangun tidur kan. Perasaan kemarin nggak serapi itu lah. Ya iyalah kan mau direkam hari ini. Terus gue setiap pagi ke sana karena pasti udah ada yang ngebel dan siang nganter makanan gitu. Dulu bisa during quarantine nggak boleh ninggalin kamar. Kebaca nggak? Ini boleh buka lah. Ntar lo disanksi apa nggak? Oh, ada tray-nya ya? Oke. Ada makanan, terus ada buat sampahnya segala ya, lah. Bener banget. Terus kamar mandinya lihat lah, kamar mandinya kayak gimana lah? Ini kalau gua googling, Kowloon Park Hotel itu bintang 4 ya, lah? Lumayan juga lu kayak staycation gitu ya? Tapi jangan dipikir semua yang... Tunggu ya, gue taruh laptop lagi dulu. Udah kan liatnya kan? Udah segitu aja ya, nggak ada itu lemari ada semua ada ya, tetap kayak hotel bintang 4 lah ya, standarnya bagus ya. Oh iya, terus mungkin gue unjukin ini kali ya. Mereka tuh udah ngasih kayak handuk yang banyak. Waktu gue datang juga air botol minumnya banyak banget. Jadi emang kamarnya nggak dibersihin selama 14 hari ini. Oh, nggak ada si cleaning service yang masuk ya? Jadi bener-bener sih kayaknya hotel sekarang semuanya nggak ada guest contact. Jadi bahkan kalau ada yang nganterin gue makanan, dalam waktu 2 detik dia ngebel itu dia udah menghilang nggak tahu kemana. Wih. Jadi kadang awal-awal hari pertama gue buka kan, gue masih ambil terus gue masih bilang thank you, tapi orangnya udah nggak ada sebenarnya. Gue ngebayangin teknisnya berarti dia pada habis chat bel langsung lari tuh ya. Kayak gitu. Ya terus lu 6 hari ini ngapain aja di sana lah? Ngerjain tugas? Gue bingung karena kayak mama, papa, atau teman-teman gue tuh kadang kayak khawatir gitu kan, gue di karantina. Katanya kasihan banget, gimana sih ntar 14 hari hidup lu bosan banget.
Nah, sebenarnya kekhawatiran gue bukan khawatir di karantina, tapi sebenarnya gue khawatir karantina ini berakhir. Karena ternyata enjoy juga ya lah ya. Lu bener-bener bisa fokus melakukan ada tugas-tugas ya lu fokus, terus lu mau ngapain ya lu bisa bikin gitu ya. Terus semuanya udah kayak disiapin semua kan, kayak makan pagi, makan siang, makan malam nih kayak sebentar ya. Iya, Kayak makanannya juga enak-enak ya lah ya. Nanti gue share foto makanan-makanannya deh di sini deh. lumayan lah, dan gue juga nggak pilih-pilih makanan banget nih. Kayak sekarang gue masih punya buah. Jadi malah jadi terkontrol banget makanannya. Iya, iya. Nah, tapi nggak berarti, tapi gue ini lagi-lagi gue beruntung ya karena memang dipersiapin sama kampus. Tapi nggak semua orang berarti karantinanya sebahagia ini. Makanan itu juga mungkin dari si Uninya ya lah ya, bukan dari hotelnya ya. Kalau di hotel ini di Metro Park Kowloon memang nggak boleh beli makanan dari luar. Berarti ya pokoknya lu tahu udah sepaket lah ya, si kampus sudah sepaket lu pokoknya dapat kamar sama makanan aja gitu ya. Bener. Terus makanannya enak-enak lah, macam-macam ya. Lumayan lah, macam-macam variasinya tiap hari. Nggak bosen, bener-bener nggak bosen makanannya. Jadi kayak kurang lebih ada 5 pilihan gitu, tapi karena gue 14 hari pasti ada yang 3 kali keulang. Oh cuma ada 5 pilihan makanan doang. Ya terus tadi lu ngapain aja jadi sehari-hari di sana? Untungnya gue lagi banyak tugas, jadi gue masih bisa ngerjain tugas terus. Ya gitu aja. Nonton drakor atau nonton apa? Lagi enggak nih, malah iya lagi enggak, jadi beneran tidur, mandi, makan teratur sehari 3 kali. Nonton berita, kan dulu jarang banget nonton berita, sekarang jadi sempet nonton berita. Wifi kenceng nggak wifi? Orang Indonesia kan pertama pasti nyari wifi. Kenceng kan, ini buktinya lancar-lancar, aman. Sebenarnya enjoy juga ya lah ya, karena ya kayak gue juga sebenarnya sih gue nggak sama sekali nggak mengkhawatirkan lu, justru gue sebenarnya iri sama lu karena sebenarnya tuh butuh juga ya nggak sih waktu kayak begitu, lu bener-bener nggak diganggu sama apapun, lu fokus melakukan apa yang lu kerja, semuanya udah disiapin semua. Ya kurang sosialisasi aja sih, cuman kan nanti habis 14 hari juga udah bisa sosialisasi lagi sama orang ya. Bener. Terus apalagi sekarang kan udah gampang banget bisa Zoom call, video callan. Gitu ya lah, sebenarnya enjoy aja di sana ya. Enjoy, tapi balik lagi karantinanya di mana? Karena gue kebutuhannya semua terjamin, jadi gue bisa bilang enjoy. Tapi kan bisa juga ada orang-orang yang mungkin karantinanya di rumah atau gimana, jadi experience-nya beda banget sama yang gue alamin sekarang. Oke lah, kalau begitu sukses nih buat masih berapa hari lagi lah? Masih 8 hari lagi ya? Bukan masih, tinggal. Enggak. Tinggal 8 hari lagi. Tinggal 8 hari lagi karantinanya. Abis karantina lu langsung tinggal di mana nanti? Udah ada sih tempat tinggal di sini. Dorm gitu ya? Dari uni juga? Enggak, cari sendiri. Oh itu lu bayar sendiri? Tapi kan udah dikasih uang biaya hidup setiap bulannya di sini. Oke. Kalau boleh ada pesan dari gue. Gimana? Nah, buat kalian yang belum tahu kalian sukanya apa, nggak apa-apa. Ini adalah suatu proses. Jadi jalanin aja. Pasti nanti akan ketahuan gitu. Ketahuan apanya? Tapi jangan diem di zona nyaman aja. Coba cari peluang-peluang di luar sana. Apapun yang bisa, kayak gue pun gak nyangka banget bisa dapat beasiswa di Hong Kong misalnya. Jadi ada kok peluang-peluang di luar sana kalau kita cari, dan suatu hari gue doain lu juga bisa tahu apa yang lu suka. Amin. Ya udah, buat teman-teman semua yang menganggap obrolan kita ini bermanfaat, jangan lupa di-subscribe, di-share, di-like, di komen di bawah. Oke,
See you in the next video. Bye Bella. Bye.